Baiklah, di sini dari kelompok 1 ingin membahas program aplikasi yaitu tentang UX produk yang ingin mencari restoran terbaik. Di sini kita sudah ada programnya. Di sini kita cobakan terlebih dahulu. Ini dari yang kita lihat di sini, yang pertama muncul adalah masukkan jumlah restoran. Di sini kita membuat inputan dari masukkan jumlah restoran yang ada di sini. Di sini contoh kita masukkan jumlah restoran, ada 3 restoran. Saya kita enter dan di sini dia akan, setelah itu dia akan timbul nama restoran 1, yaitu dimana kita melakukan perulangan dari nama restoran 1, yaitu dengan cara dengan memakai iterasi plus 1, yaitu dimana di sini bisa menggunakan perulangan dengan batas 5 kategori. Contoh di sini nama restoran 1, di sini sehingga saya lihat konten nilainya 42 ini. Di sini teman-teman bisa lihat di sini setelah kita menekan nama restoran 1, yaitu kita memberikan nama oke, lalu dia akan timbul nilai kriteria 1. Di sini untuk nilai kriteria 1 dia ditampilkan karena memiliki input dari perulangan dari 0 sampai 5, yaitu dimana input nilai kriteria J iterasi 1, yaitu dimana kita memberi iterasi 1 dengan range sampai 5, yaitu kita bisa lihat dengan nilai kriteria 1 sampai 5. Selanjutnya di sini sudah ada 5 kriteria dari UK kita, dan dia akan berulang lagi untuk ke nama restoran yang kedua. Dan di sini untuk nama restoran yang kedua, contohnya saya memberikan nama Amin. Selanjutnya kita enter. Di sini saya pilih 50, 90. Di sini kita bisa lihat dia akan timbul lagi seperti yang di atas, yang nilai kriteria 1, dan dia akan terus sampai ke 5. Di sini 50, 90, 50, 90, 72, 60. Dan di sini melakukan perulangan lagi dari yang ketiga. Di sini yang ketiga adalah epic. Kita lihat lagi. Di sini kita lihat lagi 60, 90. Dan di sini dia akan, setelah kita sudah mengisikan semua value yang ada pada nilai kriteria 1 sampai 5, dengan yang pertama adalah nama restoran yang kita berikan nama oke, dengan value yang kita berikan yaitu 42, 66, 60, 75, 2.5, dan restoran kedua yang kita berikan nama Amin, dan dengan nilai kriteria setiap bobot yang ada pada Amin, yaitu yang pertama 50, 90, 70, 60, dan 1,421. Dan yang terakhir kita memberikan perbandingan dengan restoran ketiga yaitu Epic, dengan nilai kriteria 1 untuk Epic yaitu 60, 91,5, 65, 80, 2,585. Dan di sini kita memberikan, dan selanjutnya sini akan secara otomatis dia akan timbul kategori kriteria 1 dengan sebagai keuntungan plus atau kerugian intervensi. Di sini dia akan timbul seperti dengan perulangan. Di
sini keterkaitan kategori kriteria sebagai kebutuhan, keuntungan dan kerugian plus minus. Di sini dia memberikan juga 5 range dengan sama seperti tadi dengan inputan terkait dan keuntungan kerugian. Dan selanjutnya di sini contoh untuk bagian pertama yang ada di TPS yang ada di angka contohnya saya memberikan plus. Lalu selanjutnya penilaian kedua yang kedua di sini saya memberikan minus. Kemudian di sini yang ketiga dan keempat contohnya saya memberikan plus, dan yang terakhir yang kelima contoh di sini saya memberikan minus. Di sini ada bobot referensi, yaitu di sini ada bobot referensi, yaitu yang pertama adalah kita di sini bobot referensi contoh kita di sini ada 5, 3, 4. Di sini sebelum saya lanjut 4 dan di sini ada 4. Di sini sebelum saya lanjut saya menjelaskan ini kenapa sih dia timbul bobot referensi. Bobot referensi terdapat pada bagian di sini pada range desimal yang itu kita menambahkan input bobot referensi kriteria dengan memakai iterasi 1 sampai yang kelima sama seperti yang di atas, yaitu kenapa sih kita memilih 3, 4, 3, 5, 3, 4 atau 2, 3, dan 8? Kita memilih bobot ini sesuai dengan nilai yang ada di atas dengan nilai yang ada di kriteria atas 1 sampai 5, sehingga kita memberikan bobot kriteria 1 yaitu 5, bobot kriteria 2 itu yang 3, kriteria yang 3 dan 4 itu 4, dan kriteria yang kelima yaitu hanya berbobot 2, di mana yang berbobot 5 yang berbobot besar adalah bobot plus, dan bobot kecil contohnya seperti 3 dan 2 itu adalah bobot dari minus. Nah di sini setelah udah 5 yang kita buat dari setiap kriteria yang telah kita buat, contohnya seperti di sini kita enter ya bukan seperti ini. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya untuk lebih lanjut. Ya, di sini saya akan lanjutkan tentang penjelasan dari teman saya yang tadi. Dia sudah menyebutkan nilai-nilai kriteria dan sebagainya. Nah, dan di sini saya akan menjelaskan tentang proses perhitungan pada setiap tahap dari tahap 1 sampai tahap 4. Di sini kita mulai pada tahap 1. Nah, tahap 1 ini adalah untuk menampilkan bobot preferensi. Nah, terus program print ini itu untuk mencetak bobot preferensi yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, bobot ini mewakili pentingnya masing-masing kriteria dalam pemilihan restoran. Seperti di sini, setelah kita menuliskan string bobot preferensi, nah, di sini dengan weight. Nah, weight ini diambil dari data yang telah diinputkan tadi oleh teman saya. Terus dia muncul seperti ini untuk weightnya. Nah, hanya itu tahap yang kedua. Tahap yang kedua itu untuk menghitung bobot preferensi normalisasi. Nah, yang pertama itu dibuat satu variabel dulu untuk menampung weight-nya yang tadi, untuk agar proses perhitungannya bisa ditampung ke dalam total weight ini dengan cara kita menggunakan fungsi sum kepada weight-nya. Nah, terus kita buat satu variabel lagi untuk normalisasi weight sama dengan W, terus dibagi dengan total weight-nya. Nah, terus selanjutnya kita tampilkan lagi buat preferensi normalisasi untuk cetak string, terus tampilkan total weight-nya. Nah, selanjutnya di sini ada normalisasi weight ini untuk agar kita bisa membuat angka itu pembulakan ke atas. Nah, terus kita print lagi, dan tahap ketiga di sini kita akan menghitung S-nya.
Dan pertama kita di sini membuat satu variabel dimungkus dengan kita deklarasikan variabel s, terus diisikan dengan sebuah array, tetapi array kosong. Nah, di sini kita akan membuat agar array-nya ini ada isinya dengan cara di sini pertama kita buat sebuah perulangan for i, terus ambil restoran yang ada di atas tadi, variabel restoran in enumerate, terus ambil parameter restoran datanya yang ada di atas ini yang telah kita deklarasikan di dalam sini. Nah, kita ambil parameter restoran data. Nah, terus kita hitung, kita buat satu variabel di dalam perulangan si, terus si itu sama dengan 1. Kita buat formulanya, terus buat lagi di sini sebuah perulangan dengan nama variabel j, terus range-nya itu sampai 5. Nah, dan di sini kita menghitung setiap restoran pada program ini, restoran, untuk mengambil nilai dari masing-masing kriteria dan menghitung nilai S-nya berdasarkan bobot preferensi yang ada. Nah, jika kriteria memiliki tanda plus, atau di sini ya, ini kan tanda plus itu diinisialisasi dengan tidak menaruh apa-apa di depan angkanya, itu bilangan bulat, bilangan plus. Terus jika bilangan minus, kita taruh simbol minus di dalam normalisasi weight. Nah, pada hasil ini jika program ini berjalan pada kategori yang ada di plus ini, nilai kriteria akan dinaikkan ke bobot preferensi yang sesuai. Nah, jika kriteria memiliki tanda min, dia akan atau nilai kriterianya itu berkurang atau kuasanya itu negatif dari bobot preferensi yang sesuai. Nah, selanjutnya setelah dibuat perulangannya, di sini kita masukkan s-nya ke variabel s-nya. Nah, terus kita buat dia pembulatan ke atas lagi hingga 2 desimal, 2 angka di belakang koma ya. Nah, terus pada tahap 4 di sini kita akan menghitung nilai vektor preferensinya. Nah, kita buat lagi variabel v dan s, karena v dan s ini yang akan kita hitung proses perhitungannya. Oke, kita buat v dan s, terus sama dengan weight product, diambil 3 data dari data yang di atas. Yang pertama itu restoran data, terus weight-nya dan kategorinya. Nah, terus kita tampilkan menggunakan fungsi print. Nah, dan di sini kita menggunakan perulangan di mana indeksnya itu mulai dari 0, terus juga restoran data mulai dari 0 sampai restoran data yang ada di atas ini. Selanjutnya kita buat sebuah formula lagi untuk pembulatan ke atas. Oke. Dia dua angka di belakang koma. Nah, dan untuk mencari restoran terbaik ini akan dilanjutkan teman saya. Akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini kami membuat variabel base restoran, dan data maxv ini merupakan data dari restoran yang ada di line 26 ya, di restoran. Kemudian untuk print hasil restoran, kemudian ada for I restoran atau nama restoran, kemudian ada in enumerate atau rating. Kemudian di sini ada maxv, di mana dia akan menampilkan data dari restoran yang ada
dari beberapa jumlah data dalam restoran tersebut. Kemudian di sini ada best fee, di mana merupakan tampilan data terbaik atau terbesar dari restoran yang ada, dan hasilnya yaitu dengan nilai VI atau best fee. Nah, seperti yang sudah terlihat pada di bawah ini, keseluruhan dari hasil perankingan restoran, Unke memperoleh 0,32, Amin 0,33, dan Epi 0,34. Jadi itu merupakan hasil akhir dari perhitungan nilai vektor atau hasil perankingan dari sebuah restoran, dari beberapa restoran yang ada. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.